Belajarlah dari kisah ini, karena di dunia tak ada yang sempurna. Setiap orang terlahir berbeda dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ambil hikmah dan pelajaran dari setiap film yang Mbak Nia bahas. Film ini berjudul Wonder, tahun 2017. My name is Augie Pullman. Film ini berfokus pada seorang anak bernama Augie. Sepintas, Augie sama seperti anak-anak kampung lainnya. Dia suka main, naik sepeda, dan punya mimpi besar jadi astronot. Tapi di balik itu, Augie terlahir dengan kondisi yang membuat hidupnya jauh dari kata mudah. Sejak lahir, dia harus menjalani 27 operasi demi bisa melihat dan mendengar dengan normal. Operasi-operasi itu menyelamatkan hidupnya, tapi juga membuat wajahnya terlihat berbeda dari kebanyakan orang. Sekarang, Augie sudah kelas 5 SD. Ini jadi momen besar karena untuk pertama kalinya setelah 4 tahun homeschooling, dia akan masuk sekolah umum. Jujur aja, Augie sebenarnya nggak siap. Dia tahu bagaimana orang-orang akan melihatnya. Tatapan aneh, bisik-bisik, bahkan ejekan itu bukan hal baru buat dia. Tapi emaknya bernama Isabel percaya ini adalah waktu yang tepat bagi Augie untuk mulai berani keluar rumah dan menjalani hidup seperti bocil pada umumnya. Untuk pertama kali, Augie datang ke sekolah. Kepala sekolah bahkan memanggil 3 murid lain bernama Jack, Julian, dan Charlotte untuk menemani Augie berkeliling sekolah. Awalnya terasa canggung, apalagi ketika Julian dengan polosnya langsung menanyakan kenapa wajah Augie berbeda. Untungnya, Augie tetap tegar menghadapi pertanyaan itu. Malamnya, keluarga membahas pengalaman hari pertama masuk sekolah. Meski diberi pilihan untuk menunda sekolah, Augie akhirnya memutuskan untuk tetap mencoba sekolah seperti anak lainnya. It's okay, I want to go. No. Well, they have a really good science like that. Hari pertama sekolah pun tiba. Augie datang ditemani kedua orang tuanya dan kakaknya, Olivia. Dukungan dari keluarga jadi kekuatan terbesar yang dia punya. Tapi begitu masuk sekolah, realitanya langsung terasa. Tatapan heran dari teman-teman. Dear God, please make them be nice. If you don't like where you Kelas yang tiba-tiba hening saat dia masuk hingga ejekan halus yang menyakitkan. Saat perkenalan, Augie bilang dia suka Star Wars. Tapi, Julian malah menjadikannya bahan sindiran dengan membandingkan Augie dengan karakter jahat yang wajahnya mirip dengannya. Di kantin, gak ada orang yang mau duduk bareng dia. more like they were all Saat makan malam pun dia gak mau cerita. Well, I went to... Just trying to. Ibunya akhirnya menyusul ke kamar. Dan disitulah Augie meluapkan semuanya. Dengan air mata, dia bertanya kenapa dia harus berbeda sampai orang-orang menjauhinya. Emaknya dengan sabar menenangkan, menguatkan, dan mengingatkan bahwa Augie tidak sendirian. Keluarganya memang jadi pondasi terkuatnya. Emaknya bahkan rela meninggalkan karirnya demi fokus merawat Augie. Olivia, sang kakak, juga luar biasa pengertian meski diam-diam sering merasa kurang diperhatikan. Di sisi lain, kehidupan Olivia juga nggak kalah semrawut. Sahabatnya, Miranda, tiba-tiba berubah dan menjauh tanpa alasan jelas. I've texted you like 1,000 times. When did you get back from camp? You know... Tapi Olivia menemukan teman baru. Kembali ke Augie.
Perlahan dia mulai terbiasa dengan kehidupan sekolah, termasuk segala pandangan dan perlakuan orang lain. Dia menemukan ketertarikan besar di pelajaran sains. Suatu hari saat ujian, dia membantu Jack yang kesulitan. Dari situ, hubungan mereka mulai dekat. Karena nilai bagus sangat penting untuknya, Jack masuk sekolah di sana dengan full beasiswa. Saat makan-makan MBG, Jack datang untuk berterima kasih. Mereka mulai sering belajar bersama. Untuk pertama kalinya, Augie punya teman yang benar-benar dekat. Bahkan, momen pulang sekolah bareng jadi hal yang sangat berarti. Bukan cuma buat Augie, tapi juga buat emaknya yang sampai terharu melihat jika Augie sudah mempunyai teman. Sampai akhirnya datang hari Halloween, hari favorit Augie. Di hari itu, semua orang pakai kostum. Augie percaya diri karena tak perlu takut lagi memperlihatkan wajahnya. Tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Saat perayaan Halloween di sekolah, Augie tanpa sengaja mendengar percakapan antara Jack dan Julian. Jack mengatakan kalau dia berteman dengan Augie hanya karena disuruh kepala sekolah. Bahkan dia bilang kalau dirinya punya wajah seperti Augie, dia lebih baik mati. Kata-kata itu menghancurkan Augie. Dia pergi tanpa diketahui siapapun. Di rumah, Isabel dan Olivia sedang menghabiskan waktu bersama. Tapi kebersamaan itu bubar ketika kabar dari sekolah datang. Augie pulang karena sakit. Emaknya langsung menjemputnya. Augie yang sudah di rumah menolak keluar untuk merayakan Halloween. Dia benar-benar terpukul. Dia mengajak Augie ikut parade, tapi ditolak. Disitulah mereka akhirnya saling terbuka. Augie cerita tentang pengkhianatan teman baiknya Jack. Olivia pun mengaku kalau dia juga sedang mengalami hal yang sama dengan Miranda. Mereka sadar meskipun dunia terasa menjauh, mereka masih punya satu sama lain. Dengan penuh kesabaran, Olivia kembali mengajak Augie keluar. Dan malam itu, perlahan Augie mulai melepaskan rasa sakitnya. Tapi dari sini, kita sudah bisa melihat satu hal. Kadang luka terbesar datang dari orang yang kita percaya. Jack sebenarnya kagum dengan Augie, karena Augie itu pintar banget. Bahkan menurut Jack, Augie adalah anak yang paling pintar di sekolahnya. Awalnya, Jack berteman dengan Augie memang karena ibunya yang menyuruh. Namun, seiring waktu, Jack merasa cocok dengan Augie dan menganggap Augie adalah sahabatnya. Namun sayang, semuanya berubah karena Jack berucap gak pantas tentang Augie yang membuat Augie pun malas untuk berteman dengan Jack. Karena pertengkaran Jack dan Augie membuat anak-anak lain penasaran tentang yang terjadi di antara mereka karena sebelumnya Jack dan Augie adalah konco kental. Tak lama, Summer mendekati Augie karena menyadari bahwa teman-temannya suka gibah sehingga dia mendekati Augie karena dia pikir Augie bisa jadi teman yang baik. Sementara itu, di sekolah Olivia, Justin menyuruh Olivia untuk ikut audisi dan mengincar pemeran utama. Justin berpikir peran itu sangat cocok dengan Olivia. Olivia pun memutuskan untuk ikut audisi pergelaran drama yang akan diadakan di sekolahnya. Suasana jadi canggung karena di kelas itu juga ada Miranda, mantan sahabat baiknya yang juga ikut audisi. Beberapa hari kemudian, hasil audisi diumumkan. Miranda mendapatkan peran utama, sedangkan Olivia menjadi cadangan pengganti untuk peran utama. Olivia dan Justin pun memutuskan untuk berpacaran. Singkat cerita, Olivia mengajak Justin ke rumahnya dan bertemu dengan Augie dan keluarganya. Mereka berkenalan. Asiknya, suasana langsung cair tanpa ada kecanggungan di antara mereka. Karena Justin, Olivia bisa move on dari masalah pertemanannya dengan Miranda. Ngomong-ngomong soal Miranda, apa yang menyebabkan dia begitu kepada Olivia? Padahal, dulu di keluarga Olivia, Miranda udah kayak keluarga. Bahkan, helm astronot yang selalu dipakai Augie adalah hadiah Natal yang Miranda berikan untuknya. Ternyata Miranda punya masalah keluarga. Ayahnya menikah lagi. Kehidupan dia dan ibunya juga berantakan setelah itu. Miranda juga bekerja paruh waktu saat liburan musim panas. Karena itulah, setelah masuk sekolah, dia jadi tertutup dengan Olivia supaya Olivia nggak bertanya tentang orang tua dan liburan yang dia isi dengan bekerja.
Sementara itu, di sekolah Aogi, Jack bertanya kepada Summer kenapa Aogi berhenti bergaul dengannya. Summer yang berjanji kepada Aogi untuk gak bilang hal ini kepada Jack, cuma mengingatkan tentang kostum yang Aogi pakai saat itu. Jack pun berhasil mengingat ketika dia berkata yang gak pantas tentang Aogi, ternyata Aogi ada di sana dengan kostum hantunya. Untuk menebus kesalahannya, ketika ada kerja kelompok di pelajaran sains, Jack menolak untuk dipasangkan dengan Julian. Dia lebih memilih tetap berkelompok dengan teman sebangkunya, yaitu Aogi. Setelah kelas selesai, Julian berkata kenapa Jack mau berpasangan dengan anak aneh seperti Aogi. Karena udah gak tahan dengan ejekan Julian terhadap Aogi, Jack pun memukul Julian dan mereka berkelahi saat itu. Untungnya, Jack gak dikeluarkan dari sekolah, dia hanya diskor selama 2 hari. Dan beasiswanya gak dicabut. Di lain hari ketika mereka bermain game multiplayer, Jack meminta maaf atas perkataannya yang gak sengaja didengar oleh Aogi. Dan untungnya, Aogi menerima permintaan maaf Jack. Dan mereka berdua pun berteman kembali. Sementara itu, hari pergelaran drama di sekolah Olivia pun dimulai. Ayah, ibunya, dan juga Aogi datang ke drama tersebut. Walaupun Olivia nggak bakal main di sana. Di belakang panggung, Justin menghampiri Miranda. Miranda pun bercerita pada Justin bahwa keluarganya nggak ada yang datang untuk menontonnya. Ayahnya lagi bulan madu dengan istri barunya, sedangkan ibunya hanya berdiam diri di rumah. Justin pun berkata, tenang aja, keluarga Olivia akan menyoraki Miranda dari bangku penonton. Melihat keluarga Olivia yang hadir di sana, Miranda pun beralasan kalau dia sakit dan gak bisa tampil. Jadi, dia memberikan jatah tampilnya kepada Olivia pada malam itu. Singkat cerita, penampilan Olivia pun memukau penonton, termasuk orang tuanya. Mereka takjub melihat penampilan Olivia di atas panggung. Karena hal itu, hubungan Miranda dan Olivia pun normal kembali. Di sekolah, Aogi dan Jack mengerjakan proyek sainsnya dengan luar biasa. Proyek mereka berhasil mendapatkan pujian dari teman-teman sekolah, bahkan mendapatkan juara 1. Karena hal itu, banyak anak-anak yang ingin berteman dengan Aogi. Hal yang membahagiakan untuk Aogi, tapi nggak buat Julian. Melihat Aogi yang mendapatkan teman baru, timbullah rasa irinya. Dia pun membuli Aogi lebih parah lagi, bahkan sering menyamakan Aogi dengan karakter film horor. Dan yang lebih parah, dia menghapus Aogi dari foto bersama teman kelasnya. Mr. Brown, guru mereka yang melihat hal tersebut langsung mengusut tuntas hal itu yang berakhir dengan dipanggilnya Julian dan orang tuanya oleh kepala sekolah. Tindakan bullying di sekolah merupakan sesuatu yang gak bisa dibiarkan. Julian mengakui kesalahannya bahwa dirinya lah yang telah membuli Aogi selama ini. Tapi orang tua Julian terlalu sombong untuk menerima kesalahan anaknya sendiri. Bahkan ibunya malah menyalahkan kehadiran Aogi di sekolah yang membuat Julian membuli Aogi. Saking sombongnya dan gak terima kalau anaknya akan diskor selama 2 hari, mereka lebih memilih memindahkan Julian ke sekolah lain. Inilah contoh gagalnya pendidikan karakter dari lingkungan keluarga. Julian pun nangis karena gak ingin pindah sekolah. Tapi semuanya terlambat. Sebelum meninggalkan kantor kepala sekolah, Julian meminta maaf atas apa yang udah dia lakukan. Singkat cerita, Aogi pergi di acara tur sekolah. Aogi dan teman-temannya pun have fun pada saat itu dan ikut beragam kegiatan yang diadakan. Pada saat kegiatan nonton bareng, Jack mengajak Aogi keluar karena bosan dengan filmnya. Jadi, mereka pun keluar melihat sekitar. Ketika mereka sedang buang air kecil, ada sekelompok anak nakal yang ingin mengganggu mereka. Aogi pun diejek karena wajahnya. Namun Jack tetap membela Aogi yang menyebabkan dia mendapatkan sedikit perlawanan. Namun untungnya, di saat yang sama, mantan geng Julian mengikuti mereka sehingga Aogi dan Jack mendapatkan bantuan. Mereka pun berhasil lolos saat itu. Jack dan Aogi berterima kasih kepada mereka. Kemudian, salah satu dari mereka berkata bahwa Aogi adalah anak yang berani dan mereka saat itu menganggap Aogi sebagai teman. Anak kayak Aogi hanya butuh dirangkul dan disupport. Karena ini kali pertamanya Aogi mendapatkan sambutan yang hangat seperti ini. Dia pun menangis. Kebahagiaan yang sederhana banget untuk Aogi.
Perkemahan tadi benar-benar mengubah semangat Augie. Dia udah percaya diri untuk bergaul dan berbaur. Hari-hari pun berlalu dan tibalah saatnya hari kelulusan. Di hari itu, Augie berterima kasih kepada ibunya karena udah memaksanya masuk ke sekolah. Walaupun Augie kadang kesal dengan keputusan ibunya itu. Tapi tanpa paksaan ibunya, kalau Augie tidak masuk ke sekolah yang normal, Augie tidak akan mendapatkan pengalaman seperti sekarang. Kemudian, kepala sekolah di pidato penutupnya mengumumkan sebuah penghargaan tertinggi yang akan diterima oleh seorang siswa. Penghargaan berupa medali kehormatan sebagai apresiasi karena sudah menjadi contoh bagi para siswa, penghargaan untuk siswa yang teladan. Kepala sekolah pun akhirnya dengan bangga memanggil Augie untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Augie berjalan ke atas panggung dengan kepala yang tegap, membuktikan bahwa sebuah kekurangan yang dia miliki gak membuat dia harus menyerah sama cobaan hidup. Kesuksesan Augie menginspirasi banyak orang, gak lepas dari peran dan kesabaran dari seorang ibu yang tidak menyerah sama cobaan hidup. Berbaik hatilah sama orang lain, karena setiap orang lagi berjuang menghadapi masalahnya sendiri. Film pun berakhir.